Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriska. Saya Rusilanti. Kami dari program studi Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan P2M ini kami juga dibantu oleh tim mahasiswa yaitu Dea Yuwono, Dea Putri, Hana, Risma, Leoni, dan Delia. Pada program P2M tahun ini, kami mengusung tema yang berjudul Pengembangan Produk Snack Sehat Berbasis Ikan untuk Remaja Putri dalam Pemenuhan Kebutuhan Protein sebagai upaya preventif pencegahan stunting. Pelatihan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pengetahuan gizi untuk remaja putri dan praktek membuat 2 produk makanan, yaitu Grims, Cracker from Milkfish, dan Dekna, onde-onde Nina. Kedua produk ini menggunakan bahan utama ikan kembung yang memiliki protein tinggi. Baik remaja putri, sebelum kita masuk ke video proses pembuatan kedua produk tersebut, saya akan menjelaskan materi tentang pengetahuan gizi kesehatan reproduksi remaja putri. Remaja merupakan seseorang atau individu dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan masa peralihan atau transisi setelah masa anak-anak menjadi dewasa. Menurut World Health Organization atau WHO, mengkategorikan usia remaja adalah antara 10 sampai 18 tahun. American Academy of Child and Adolescent Facts for Families pada tahun 2008 membagi pertumbuhan dan perkembangan remaja menjadi 3 fase. Yang pertama, remaja dini dengan rentang usia 9-13 tahun. Yang kedua, remaja tengah dengan rentang usia 14-18 tahun. Dan remaja lanjut dengan rentang usia 19-21 tahun. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia nomor 201 tentang kesehatan remaja dan solusinya, masa remaja disebut juga dengan masa pubertas. Istilah pubertas digunakan untuk menyatakan perubahan biologis, baik bentuk maupun fisiologis yang terjadi dengan cepat dari masa anak-anak ke masa dewasa, juga terutama perubahan pada alat reproduksi. Selanjutnya, pertumbuhan fisik dan perkembangan remaja putri, diantaranya fisik lebih berotot dan tulang lebih kecil, postur tubuh lebih ramping, kulit halus dengan sedikit bulu pada kulit, muka mulai berjerawat, lemak tubuh meningkat hingga 19%, berkembangnya fungsi seksual yang ditandai dengan pembesarannya payudara, munculnya rambut pubis, menarki, dan menstruasi. Lalu, mengapa remaja putri harus mengetahui gizi kesehatan reproduksi? Remaja putri memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi seksual dan reproduksi. Remaja putri mempunyai sistem reproduksi yang sensitif terhadap kerusakan sehingga dapat terjadinya disfungsi atau penyakit. Terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan remaja. Yang pertama, asupan makan dan lingkungan sehat. Keseimbangan antara asupan makan yang cukup dan lingkungan yang sehat dapat menentukan kondisi kesehatan remaja. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan gizi pada usia remaja, di antaranya pola makan yang salah, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi suplemen dan upaya lainnya, persepsi yang salah terhadap tubuh, dan perilaku makan yang menyimpang. Selanjutnya, masalah kesehatan dan gizi pada masa remaja menurut riset kesehatan dasar tahun 2013 dibagi menjadi 3. Yang pertama, remaja kurus atau KEP. Usia 13-15 tahun sebanyak 11,1%, usia 16-18 tahun sebanyak 9,4%. Yang kedua, remaja gemuk atau obesitas. Usia 13-15 tahun sebanyak 10,8% dan usia 16-18 tahun sebanyak 7,2%. Dan yang terakhir, remaja anemia. Usia 6-12 tahun sebanyak 27% dan usia lebih dari 15 tahun sebanyak 22,7%. Selanjutnya, status gizi dan kesehatan sistem reproduksi remaja.
Kekurangan nutrisi pada remaja putri akan menimbulkan kekurangan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral, yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan mikronutrien meliputi karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga dapat menimbulkan kekurangan energi kronis serta akan mempengaruhi sistem reproduksi. Remaja putri yang kurus dan menderita anemia akan beresiko dalam melahirkan bayi yang kecil, prematur, dan pendarahan saat melahirkan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan stunting yaitu periode 1000 hari pertama kehidupan. Ibu hamil yang mengalami anemia, kekurangan energi kronis, dan sakit-sakitan akan melahirkan anak yang stunting dan pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, anak ada ketidaksesuaian antara tinggi badan dan berat badan menurut syarat dari WHO. Perbaikan status gizi dan kesehatan remaja akan menyelamatkan periode 1000 HPK, karena remaja putri yang sehat akan menjadi perempuan dewasa yang sehat yang siap mengandung, sehingga generasi mendatang terdiri dari sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Jika sejak remaja memiliki kondisi gizi yang baik, diharapkan pada saat dewasa dan siap mengandung, tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan memberikannya kepada anak yang berada di dalam kandungan. Gizi seimbang bagi remaja. Kecukupan zat gizi penting dan perlu ditingkatkan seiring dengan peningkatan pertumbuhan fisik dan untuk proses pematangan seksual. Pemenuhan protein seperti ikan, ayam, telur, daging, susu, dan kacang-kacangan, kalsium, fosfor, vitamin D, dan zinc untuk memacu pertumbuhan fisik. Tidak lupa juga untuk mengonsumsi sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral, seperti zat besi, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, vitamin C, dan vitamin E untuk pematangan kognitif dan seksual. Berikut ini merupakan anjuran makan sehari pada remaja dengan rentang usia 16-18 tahun. Pola konsumsi makanan bagi remaja. Remaja diharapkan dapat mengkonsumsi aneka ragam makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, dan sayur buah. Makan sebanyak 3 kali sehari, membiasakan mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani, membiasakan untuk membawa bekal makanan dan air putih dari rumah, membatasi mengkonsumsi makanan cepat saji, dan membiasakan menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Peran makanan selingan atau cemilan untuk memenuhi gizi remaja. Makanan selingan atau camilan memberikan kontribusi sekitar 20% dari total kebutuhan gizi remaja dalam sehari. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mencari alternatif cemilan bagi remaja yang bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi remaja sebagai calon ibu agar nantinya bisa melahirkan anak yang memiliki status gizi yang baik. Ikan kembung merupakan ikan yang memiliki kandungan protein tinggi dengan harga yang murah dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Ini adalah camilan yang bisa memberikan kontribusi asupan protein yang baik karena diolah dari tepung ikan kembung. Dalam perbandingan berat yang sama, yaitu 100 gram, ikan kembung mengandung omega 3 sebanyak 2,6 gram, sementara ikan salmon hanya sebanyak 1,4 gram. Sedangkan untuk protein, terdapat 19,9 gram pada ikan salmon dan 21,4 gram pada ikan kembung. Maka, tidak heran jika ikan kembung ini sangat disarankan untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan gizi yang baik dan harga yang terjangkau dibanding dengan ikan salmon. Akan kita saksikan video proses pembuatan kedua produk yang terbuat dari ikan kembung. Setelah kita mendengarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rusilanti, mari kita saksikan bahan dan proses pembuatan dari kedua produk olahan berbasis ikan. Halo remaja putri, yuk kita simak sama-sama bahan dan proses pembuatan resep yang pertama, yaitu crisps, cracker, foam milk fish.
Produk ini merupakan makanan ringan, terbuat dari ikan kembung yang memiliki protein tinggi yang sangat baik untuk asupan gizi guna pencegahan stunting. Bahan-bahan yang digunakan 33 gram tepung terigu serbaguna, 22 gram tepung ikan kembung, 5 gram tepung jagung kuning, 4 gram tepung maizena, 50 gram keju cheddar, 33 gram putih telur, 30 gram mentega tawar dingin yang dipotong dadu, 1 gram bubuk bawang putih, dan 2 gram baking powder. Untuk bahan pelapis, yaitu 10 gram bubuk jagung bakar dan 1 gram bubuk buttermilk. Cara membuatnya, pertama, kocok mentega dan bubuk bawang putih dengan whisk hingga merata. Lalu tambahkan bahan-bahan kering dan keju parut. Aduk kembali hingga merata. Setelah itu, masukkan putih telur, aduk kembali hingga adonan dapat dibentuk. Siapkan loyang, lalu alasi dengan kertas roti. Taburi alas dengan tepung, lalu pipihkan adonan menggunakan rolling pin. Cetak adonan, lalu letakkan di atas loyang yang sudah dilapisi kertas roti. Lakukan hingga adonan habis. Panaskan oven pada 175 derajat Celcius. Panggang selama 20 menit hingga adonan terlihat kering. Setelah matang, pindahkan ke rak pendingin.
Campurkan bahan-bahan pelapis, aduk hingga 10-15 detik agar tercampur dengan rata. Masukkan bahan pelapis ke dalam wadah, lalu masukkan krims yang sudah dingin ke dalam bahan pelapis. Aduk perlahan hingga krims dilapisi oleh bahan pelapis dengan sempurna. Simpan krims pada suhu ruang dan tertutup rapat dalam wadah kedap udara. Daya simpannya dapat mencapai 1 minggu. Untuk produk yang kedua yaitu denah onde-onde ngenah. Denah ini merupakan produk makanan modifikasi dari onde-onde yang memiliki rasa gurih dari ikan kembung yang mempunyai kandungan protein yang tinggi. Bahan-bahan yang digunakan untuk bahan kulit adalah tepung ketan, kentang, air hangat, gula pasir, garam, dan tepung roti. Untuk bahan isiannya adalah ikan kembung, wortel, seledri, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lada bubuk, gula, dan garam. Untuk cara membuatnya, pada bahan isian, haluskan cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Tumis bumbu halus, lalu masukkan ikan, wortel, dan daun bawang. Masukkan gula, lada, dan garam. Tumis hingga matang. Campurkan bahan kulit kecuali air, aduk sampai merata. Setelah rata, masukkan air hangat secara perlahan hingga adonan menjadi kalis.
Timbang adonan kulit seberat 20 gram, pipihkan, lalu isi dengan isian, lalu bulatkan. Balur adonan dengan tepung roti. Panaskan minyak, lalu goreng adonan onde-onde gurih hingga berwarna kuning keemasan. Angkat, lalu tiriskan. Baiklah remaja putri, tibalah di penghujung acara. Semoga pengetahuan dan keterampilan remaja putri tentang makanan sehat, khususnya protein tinggi, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya pencegahan dini untuk kasus stunting. Yuk cegah stunting untuk Indonesia yang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.